perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Ya sebetulnya memang membutuhkan energi ya, karena harus menjawab kalau ada kebutuhan begini, terutama di media sosial kan. Hai Sobat Kompas TV, kembali lagi di program Netizen on Netizen bersama saya Sinta Milenia. Dalam sepekan ini ada beberapa berita yang disoroti oleh netizen, mulai dari pidato Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat melepas siswa bermasalah usai selesai pendidikan barak militer, hingga Roy Suryo yang merespons hasil lab for Bareskrim Polri terkait ijazah Joko Widodo. Dalam berita pertama ini, Gubernur Deddy Mulyadi menghadiri kelulusan siswa bermasalah yang mengikuti pendidikan di barak militer di momen Hari Kebangkitan Nasional. Di dalam pidatonya, Deddy Mulyadi ini bilang, jika ingin berubah di Indonesia, butuh mental yang kuat. Video ini telah ditonton lebih dari 800.000 oleh netizen ya. Kita simak videonya berikut ini. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Kita langsung saja bacakan komentar yang pertama, ada dari @ronaldtampubolan 9499, tulisnya seperti ini. Anehnya masih banyak yang protes dan tidak setuju dengan kebaikan yang dilakukan KDM. Kita lanjut ke komentar yang kedua, ada dari @mas_saidnoto, tulisnya seperti ini. Mantap, jarang ada tokoh kritis dan tegas yang peduli dengan nasib generasi muda bangsa. Kita lanjut ke komentar yang ketiga, ada dari @kimochi9903. Tulisnya seperti ini, semoga banyak lahir pemimpin yang seperti ini. Kita lanjut ke berita yang kedua. Berita ini juga banyak sekali disoroti oleh netizen. Berita soal Roy Suryo yang mempertanyakan hasil lab for Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo ini identik asli. Roy Suryo bahkan menduga hasil tersebut bukan hasil lab. Seperti apa ya pernyataan Roy Suryo? Kita simak videonya berikut ini. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, hand press gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu loh. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Nah, gitu. tanggapannya Pak Susno ini, kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya, bisa saja Pak Roy katakan begitu, karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dirskrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah, mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ, dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa? Apa karena diraba, apakah atau karena dengan teknologi yang ada? Karena Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi jelaskan. Nah, di video tadi Sobat Kompas TV ternyata sudah ditonton hingga 600.000 lebih oleh netizen. Dan banyak juga nih komentar-komentar yang menarik. Kita bacakan saja 3 komentar yang menarik nih. Ada yang pertama dari @alpha_tahu_dm3fp, tulisnya seperti ini. Keilmuan Roy Suryo kalau kurang pakai etika ya gini, merasa paling pintar. Tapi isi hati dan pikirannya sekarang lagi sakit, lagi oleng keseimbangan jiwanya. Kita lanjut membacakan komentar netizen yang kedua, ada dari @ahmadyani8842, tulisnya seperti ini. Alat dan bahan lab di Indonesia sudah diakui dunia. Yang enggak dipunyai Indonesia adalah SDM yang berintegritas. Nah, kalau komentar yang ketiga dari netizen ini singkat, padat, dan jelas. Ada dari @tohir6673, tulisnya seperti ini. Betul, harus transparan.
Sampai juga kita di berita terakhir Sobat Kompas TV masih seputar geger ijazah Jokowi. Kali ini pihak UGM angkat bicara terkait polemik ini. Kita simak videonya berikut ini. Ya sebetulnya memang membutuhkan energi ya, karena harus menjawab kalau ada kebutuhan begini, terutama di media sosial kan. Tapi kami meyakini betul bahwa UGM on the right track dan publik juga bisa menilai. Nah, sahabat Kompas TV, di video ini juga banyak sekali sorotan-sorotan netizen yang termasuk komentar-komentar yang ada di video ini. Karena banyak komentar, kita akan rangkum ada 3 komentar yang sudah aku pilih. Aku mau bacain sekarang. Yang pertama ada dari @engkoskasih12, tulisnya seperti ini. Lanjutkan Bang sampai tuntas biar semua pembohong dipermalukan dengan ulahnya sendiri. Kita lanjut ke komentar yang kedua, ada dari @saharudin6731, tulisnya seperti ini. UGM harus tetap eksis, yang disingkirkan adalah oknum yang menjadi pembela dan pembuat skripsi dan ijazah palsu. Lanjut ke komentar yang ketiga, ada dari @jayajati9792, tulisnya seperti ini. UGM wajib mempersiapkan gugat balik kepada si penggugat untuk pembelajaran dan efek jera. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menonton 3 berita yang paling disoroti oleh netizen di pekan ini pada program Netizen on Netizen. Akan ada episode selanjutnya di program Netizen on Netizen. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe pada channel YouTube Kompas TV. Saya Sinta Melenia pamit undur diri, sampai jumpa.